menjangkau yang ini, Bapak Ibu, menjangkau yang memilih untuk belanja online tanpa keluar rumah, ya, ini hanya bisa dijangkau dengan internet. Ya, dengan apapun, bagaimanapun bentuknya, ini hanya bisa dijangkau dengan internet. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke ya. Sebetulnya banyak cara untuk bisa online ya. Sebetulnya banyak cara untuk bisa online. Banyak cara untuk bisa jualan di internet ya, jualan di internet. Nah, kita akan coba untuk kupas satu-satu ya. Yang pertama adalah aplikasi pesan instan. Kita, Bapak Ibu sekalian, bisa menjual jasa atau produk Bapak Ibu lewat internet menggunakan WA atau Telegram. Menggunakan WA atau Telegram. Ya, WA atau Telegram ini gratis. WA ini kan gratis nih, kita nggak bayar nih. Kemudian mudah digunakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, 87% dari pengguna internet Indonesia itu pasti menggunakan WA. Ya. Namun ada keterbatasan Bapak Ibu ya. Namun ada keterbatasan. Hanya orang yang ada kontaknya saja yang kita bisa hubungi. Kalau orang yang tidak kita punya kontaknya, kita nggak bisa hubungi mereka. Kita tidak bisa menawarkan produk atau jasa kita kepada mereka. Nah, efeknya adalah ya karena ini adalah aplikasi pesan instan, ini tidak cocok untuk digunakan untuk jualan terus-menerus. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita jualan berarti kita harus ada promosi. Kalau kita promosi setiap hari misalnya kan, selama sebulan penuh kita promosi setiap hari, maka orang lain bisa tidak nyaman. Ya, orang lain bisa tidak nyaman. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menjual itu dengan aplikasi sosial media. Saya yakin Bapak Ibu sudah akrab dengan aplikasi ini. Ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi ini juga gratis, mudah digunakan, dan memungkinkan kita untuk memiliki teman atau followers lebih banyak dari aplikasi yang lain. Ya, kalau sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, punya kontak di handphone ada berapa? Punya phonebook itu isinya ada berapa kontak? Coba chat di kolom komentar. Saya pengen tahu Bapak Ibu punya berapa kontak di handphone Bapak Ibu. Phonebooknya ada berapa? Saya pengen cek. Silakan komen di kolom komentar. Ada yang 1.300, 500, 580. Mantap. Yang lain? 800. 136, 1000. Pak Slamet. Pak Herman 1.500. Mantap. Pak Totok 1.500. Oke ya. Ada yang 215, 3.500 Pak Komarudin, mantap ya. 3.500. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita ingin jualan berkembang ya, kalau kita ingin berjualan berkembang, tentu kita ingin orang yang membeli itu banyak. Tidak terbatas pada kontak yang kita miliki. Kalau kita tadi ada yang paling besar itu ada 3.500, berarti Bapak Ibu Bapak atau Ibu harus menawarkan ke 3.500 orang produk atau jasa Bapak Ibu. Ketika mereka sudah ditawarkan, maka kita harus mencari calon konsumen baru, betul? Betul ya? Kita harus mencari konsumen baru. Orang yang akan kira-kira berpotensi untuk membeli produk atau jasa kita. Nah, aplikasi sosial media ini bisa kita bisa memungkinkan untuk mendapatkan teman atau followers atau subscribers lebih banyak. Ya, lebih banyak, bisa ribuan, bisa puluhan ribu dan lain sebagainya. Hanya saja ini tidak cocok untuk jualan terus-menerus. Tidak cocok untuk jualan terus-menerus karena apa? Karena ini sosial media. Sosial media itu tempatnya untuk bersosialisasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa menjual di marketplace ya, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Shopee Food, GoFood, GrabFood, semuanya ini adalah marketplace. Ini gratis, mudah digunakan, pengunjungnya sudah sangat banyak, bahkan
untuk Tokopedia sendiri tahun 2021 memiliki 1,5 juta pengunjung setiap hari. Ya, artinya ini bisa memungkinkan kita menjual ke orang yang lebih banyak. Ya, karena pengunjungnya udah banyak, otomatis orang yang kemungkinan akan lihat toko kita juga akan banyak. Tapi kabar lainnya adalah jumlah penjualnya sudah 10 juta. Jumlah penjualnya sudah 10 juta. Artinya kalau kita masuk ke sana berarti kita akan menjadi orang yang ke 10 juta satu, maka kita akan bersaing dengan 10 juta lainnya, Bapak Ibu. Kita akan bersaing dengan 10 juta penjual yang ada di marketplace. Apakah tidak mungkin? Mungkin sekali ya. Ya karena setiap orang punya jualan yang masing-masing berbeda. Ya, tapi ya itu Bapak Ibu sekalian, jika produk yang kita jual itu ternyata banyak yang jual juga, maka ada kemungkinan untuk kita masuk ke persaingan harga. Ya, siapa harga yang paling murah dia yang paling menang. Artinya siapa yang modalnya paling besar dia juga yang akan menang. Nah, ini datanya tadi ya, penjualan di Tokopedia. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir website. Ada apa dengan website? Ya, kita bisa jual tadi kita bisa jual di WA, kita bisa jual di sosial media, kita juga bisa jual di marketplace, kita juga bisa jual di website. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, siapa yang belum pernah atau belum tahu apa itu website? Silahkan ketik di kolom komentar. Siapa yang belum pernah dengar atau belum pernah tahu apa itu website? Silahkan ketik di kolom komentar. Sudah tahu semua? Sudah tahu semua ya? Oke. Ada yang belum tahu? Ada berapa orang yang belum tahu? Apa itu? Belum pernah? Sudah tahu? Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Kita kupas sekilas Bapak Ibu. Website itu adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu yang dapat diakses dengan mudah siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Ya, Anda Bapak Ibu bisa mengakses website dengan menuliskan alamat websitenya. Ya, menuliskan alamat websitenya. Contohnya, terlihat Bapak Ibu, ini website apa? Ini adalah website Pertamina. Ini adalah websitenya Pertamina, perusahaan Pertamina. Ini contoh website, ya. Di sini perusahaan Pertamina ini berarti websitenya adalah mengenai company profile. Company profile itu mengulas apa yang ada dalam perusahaan itu. Tujuannya adalah pencitraan. Ya, tujuannya adalah untuk branding. Itu yang ada dalam website company profile. Kemudian ini contoh lagi, detik.com. Saya rasa kita semua sudah sangat familiar dengan website ini, ya, detik.com. Karena banyak sekali berita yang bisa kita lihat di detik.com ini. Kemudian ada kompas.com dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu jenis website. Yang mana kalau jenis tadi adalah company profile, yang kemudian yang ini itu disebut dengan news atau berita. Ada lagi website. Nah, ini website yang Bapak Ibu kunjungi saat mendaftar atau mendapatkan materi yang saya berikan, ya. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sekalian, ini juga bisa digunakan sebagai personal website, ya. Bisa juga dipakai untuk jualan dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian ini Kaskus, ya Bapak Ibu yang belum pernah, ya, Kaskus ini adalah website yang digunakan untuk forum-forum, ya. Setiap orang bisa posting-posting di sini, ya. Kemudian ada lagi contohnya adalah Shopee. Ya, ini adalah website juga dan kita juga bisa mendapatkan website itu seperti facebook.com itu website, youtube.com juga website, isinya tergantung dari jenis dari websitenya itu sendiri. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya untuk website. Oke.
Sampai di sini untuk website ya. Saya kira cukup sederhana, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini shopee.co.id, lihat paling atas ini ya, lihat paling atas shopee.co.id. Bapak Ibu, ini namanya domain ya, ini namanya domain. Ya, di atas ini ya kaskus.co.id itu disebut dengan domain ya, disebut dengan domain. Ini ya, ini disebut dengan domain. hanifansurya.site ini juga disebut dengan domain. Domain itu apa? Domain itu adalah alamat dari websitenya. Ya, alamat dari website kita disebut dengan domain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk membuat website, ya, setidaknya ada dua komponen yang diperlukan. Yang pertama adalah domain, ya, atau alamat websitenya itu, dan yang kedua adalah hosting. Yang kedua adalah hosting. Apa itu hosting? Ya, hosting itu, nah ini saya punya gambar ya. Saya punya gambar singkat. Nah, gambar ini Bapak Ibu, ya kalau diperhatikan di depan, ada yang namanya domain. Domain itu disebut dengan alamat ya, disebut dengan alamat. Terus kemudian ada hosting. Apa itu hosting? Itu kaplingan. Kaplingan tanahnya. Kemudian website itu apa? Website itu adalah rumahnya. Jadi dalam satu hosting bisa terdiri dari beberapa website. Kemudian rumah itu, website itu ditandai dengan alamat. Alamatnya itu disebut dengan domain. Bahasa lainnya mungkin yang lebih sederhana Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau kita punya handphone, ya handphone itu apa namanya? Handphone itu bisa disebut dengan hostingnya, ya, atau websitenya. Kemudian domain itu disebut dengan paket nomor handphonenya. Nomor handphonenya itu adalah domain ya, sama dengan domain Bapak Ibu. Nah, kalau di internet disebut dengan domain, kalau di handphone disebut dengan nomor handphone. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah contoh dari domain ya, contoh dari domain. Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi, ya ini ada shopee.co.id, kemudian ada .co.id, ada .site, ada .com ya. Ini adalah jenis atau ekstensi dari website ya, atau dari domain ya. Nah, sebetulnya ada banyak sekali akhiran atau ekstensi dari website itu. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan, Bapak Ibu, ini adalah ekstensi domain dari lokal Indonesia. Ada .co.id, .web.id, ada .id, ada .net dan lain sebagainya. Nah, yang sebelah kiri ini biasa digunakan untuk identitas secara global. Ada yang .com, ada yang .net, ada yang .org, .biz dan lain sebagainya. Nah, apa beda yang kanan dan kiri? Sama saja, hanya pembuatnya atau vendornya saja. Kalau yang di sebelah kanan, ini vendornya berarti orang Indonesia, ya, lokal Indonesia. Sementara yang kiri, ini vendornya dari luar negeri. Dan yang kiri ini kenapa lebih familiar? Karena dia lebih awal, ya, karena lebih awal. .com terutamanya. Oke. Nah, ada 4 alasan Bapak Ibu sekalian yang saya garis bawahi. Ada 4 alasan mengapa bisnis saya dan Anda butuh website. Ya, mengapa bisnis saya dan Anda butuh website? Yang pertama, selain yang alasan yang tadi kita buat, ya yang kita bahas sebelumnya, bahwa kita harus terhubung dengan internet, ya dengan kondisi pandemi dan lain sebagainya, dan kita nggak tahu kondisi ke depan seperti apa, ya. Selain dari alasan-alasan tersebut, ada 4 alasan lagi tambahan yang ingin saya bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu akan mendapatkan atau memiliki domain dan hosting sendiri, ya. Ini eksklusif premium. Eksklusif premium. Misal kalau saya coba cek, ini ada namanya Pak Agus Zuma ya, Pak Agus Zuma. Pak Agus Zuma nanti bisa memiliki domain sendiri ya, memiliki alamat di internet sendiri yang mana alamat itu tidak ada orang lain yang memiliki alamat yang sama. Contoh,
aguszuma.com ya, aguszuma.com atau brandnya adalah zuma.com. Nah, tidak ada brand di tempat lain yang bernama zuma.com. Karena apa? Kalau sudah diambil oleh orang lain, maka kita tidak bisa ambil domain itu. Kalau kita sudah memiliki domain tersebut, maka orang lain nggak bisa ambil domain kita atau alamat kita. Nah, ini alamatnya itu identik ya, sangat identik. Kalau kita memiliki satu domain, maka nggak ada yang sama ya. Kecuali nanti ada akhirannya yang berbeda ya. Akhirannya berbeda itu hal yang berbeda. Nah, jadi kita punya nanti domain sendiri atau alamat sendiri. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mempunyai bisnis abdurrahman.com ya, abdurrahman.co.id, kemudian abrosarajevo.com dan lain sebagainya. Ini adalah alamat ya, ini adalah alamat yang dimiliki sendiri. Ya, yang dimiliki sendiri. Nah, karena ini premium hanya kita yang memiliki, maka ini akan meningkatkan trust ya, akan dipercaya, akan mudah dipercaya oleh orang lain. Sehingga meningkatkan profesionalisme kita dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kita. Ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah premium, yang kedua adalah meningkatkan trust. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk ke yang tadi, kalau kita masuk yang tadi itu adalah Yang tadi itu yang marketplace ya, yang marketplace. Kalau marketplace, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk ke marketplace, Bapak Ibu akan menemukan pengunjung, akan menemukan kompetitor dengan jumlahnya jutaan. Dengan jumlah yang jutaan masuk ke Shopee, itu pedagangnya udah banyak banget. Tapi Bapak Ibu, kalau orang masuk ke website kita, maka tidak ada konsumen lain, tidak ada pedagang lain di dalam website kita sendiri. Ya, tidak ada pedagang lain yang ada dalam website kita sendiri. Akhirnya apa? Efeknya Bapak Ibu sekalian, efeknya adalah Bapak Ibu tidak akan menemukan, orang tidak akan menemukan kompetitor di website Bapak Ibu. Nah, artinya kita mempunyai keleluasaan sendiri dan minim untuk dibanding-bandingkan dengan kompetitor yang lain. Kalau kita buka Shopee, kita mau beli pensil misalnya, kita mau bayar, di bawahnya itu pasti ada penawaran dari toko-toko lain. Ada toko-toko lain. Jadi kita bisa melihat harga di Shopee itu berapa dan harga untuk harga kita, apakah harga kita lebih murah atau lebih mahal dari orang lain, kita juga bisa lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebentar. Oke. Yang keempat adalah memudahkan untuk beriklan ya. Memudahkan untuk beriklan. Seperti beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya sharing bahwa apakah Bapak Ibu pernah melihat tayangan iklan seperti yang sudah saya WA, dan banyak dari Bapak Ibu sudah pernah melihatnya, termasuk ketika Bapak Ibu masuk ke dalam website saya, kemudian mendaftar untuk mendapatkan materi ini, Bapak Ibu artinya sudah melihat iklan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki website, maka ini akan memudahkan untuk beriklan. Maka ini akan memudahkan untuk beriklan. Kita bisa beriklan di Facebook, kita bisa beriklan di Instagram, di Google, di TikTok, dan lain sebagainya. Nah, iklan itu adalah bagian dari promosi ya, Bapak Ibu sekalian ya, bagian dari promosi yang sangat perlu ya, mau tidak mau harus kita lakukan sebagai seorang pebisnis ya, atau seorang pedagang. Kita tetap harus melakukan promosi bagaimanapun caranya. Nah, sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian ya, saya ingin membandingkan Bapak Ibu. Kalau kita ingin sebar brosur, di komplek, yang mana komplek itu isinya 500 rumah atau 500 kakak,
berarti kita harus sebar 500 brosur ke dalam ke setiap rumah tersebut. Ya, brosur penawaran produk atau jasa kita harus sebar dan memastikannya itu untuk sampai ke dalam ke rumahnya masing-masing. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, satu brosur harganya berapa? Satu rim brosur atau 500 lembar brosur harganya berapa? Ada yang tahu? Silakan diketik di kolom komentar Bapak Ibu. Kira-kira satu rim brosur harganya berapa? Mohon dibantu untuk di kolom komentar Bapak Ibu sekalian. Silakan tebak aja boleh nggak apa-apa. Tebak aja boleh nggak apa-apa. Rp500, 400. 400 apa nih Pak? Untuk 500 lembar brosur, harga untuk 500 lembar atau satu rim itu kira-kira berapa? Pak Budi 500.000 ya. Ada 750.000. Ada 250, 350 dan lain sebagainya. Oke. Kita coba Bapak Ibu sekalian untuk ambil harga 350. Saya stop dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Berapa harganya tadi? 350. Misalnya ya. Misalnya harganya itu adalah 350.000 untuk 500 lembar ya, 500 lembar. Artinya untuk 500 lembar harganya menjadi Rp700. Harganya menjadi Rp700. Taruhlah misalnya kita ambil yang lebih murah lagi ya, per lembar itu adalah Rp500 ya. Mungkin Pak Saiful bilang ada yang 250 per lembar. Oke, bisa jadi ya, bisa jadi juga di tempat yang lain harganya berbeda ya Bapak Ibu ya. Taruhlah kita sekarang untuk simulasikan Rp500. Nah, Bapak Ibu, untuk menyebarkan di satu komplek 500 itu 500 lembar. Kalau 500 dikali 500 berarti 250.000 ya. Oke ya, 250.000. Nah, untuk menyebarkan 500 atau satu rim dari brosur itu untuk satu komplek kira-kira butuh berapa orang? Ya, silakan komen ya, silakan komen ya. Butuh berapa orang untuk nyebar 500 brosur? Dan butuh berapa hari? Butuh berapa orang dan butuh berapa hari? Saya tunggu di kolom komentar Bapak Ibu. Butuh berapa orang untuk menyebarkan 500 brosur? Butuh berapa hari? Oke, ada yang bilang 5 hari, 5 orang. Oke, siap. Dalam satu hari ya, anggapannya 5 orang itu dalam satu hari. Pertanyaan saya Bapak Ibu, dalam sehari 5 orang itu, apakah ada transport yang digunakan? Kira-kira transport untuk satu orangnya berapa? Transport dan uang makan deh untuk satu orangnya berapa dalam sehari itu? 100.000, Masya Allah ya. 50.000. Oke, Pak Yudhistira naruh 50.000 ya. 50.000. 50.000 dikali 5 ya, anggaplah ini transport dan uang makan ya. Uang makannya taruhlah 25, transportnya 25 ya, bebas lah ya, kira-kira begini ya. Nah, maka totalnya adalah 250.000. 250.000. Pertanyaan saya yang lain, berarti total yang kita gunakan, biaya yang kita gunakan 250.000 ditambah 250.000. Betul? Betul ya? Sama dengan berarti ada 500.000 yang kita keluarkan untuk menyebarkan 500 brosur ya di dalam satu komplek. Pertanyaan saya yang lain, apakah 500 rumah yang diberikan brosur itu mereka sudah pasti, penghuni-penghuninya sudah pasti mendapatkan atau megang brosurnya?
Bukankah di antara kita, di antara kasus yang terjadi, brosur itu seringkali ditaruh di pagar? Apakah kalau kita naruh di pagar, kemudian brosur itu bisa hilang atau tidak? Berarti kira-kira Bapak Ibu, dari 500 brosur yang disebar, kira-kira berapa yang pegang, berapa persen yang megang dan nyimpan brosurnya kira-kira? Dijadiin bungkus kacang. Pak Happy bilangnya 20. 20 apa nih, Pak? Yang pegang ya, yang pegang. Yang akhirnya pegang kemudian nyimpan, bukan yang ditaruh dibiarkan di pagar, tapi yang pegang. Pak Miftah bilang 30%. Oke, kita cek. 30% nih misalnya ya, 500 dikali jika 30%, maka yang melihat atau megang brosur kita itu cuma 150 orang. Yang megang brosurnya hanya 150 orang. Pertanyaan saya yang lain ya, apakah orang yang masuk yang megang brosur itu sudah pasti tertarik dengan produk atau jasanya? Kira-kira berapa persen yang tertarik? Dari 150 orang ini, berapa persen yang tertarik? 2%, Pak Sony. Pak Sony kayaknya udah pengalaman ya. Ya. Pak Budi 10%. 10% angka optimis ya. 10% itu angka optimis. Berarti Bapak Ibu, ada 15 orang, kalau seandainya kita ambil yang 10%, maka yang tertarik itu 10% dari 150, maka yang tertarik itu adalah 15 orang. Ya, tertarik. Ingat catatannya tertarik. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah tertarik itu bisa langsung beli? Tidak. Ya. Berarti kira-kira dari 15 orang tadi ada berapa orang yang kemungkinan beli Bapak Ibu? Kemungkinan langsung saya mau beli 3. Oke, taruhlah 3. Berarti Bapak Ibu sekalian, modal yang kita keluarkan 500.000 itu hanya bisa untuk 3 orang atau 2 orang. Dari 500 rumah yang kita sebar, kira-kira 2 atau 3 orang lah yang membeli produk kita. Ya, berarti berapa persen tuh? 3 dibagi 500 dikali 100%. 0,006 dikali 100. Berarti cuma 0,6%, nggak nyampe 1% Bapak Ibu. Yang akhirnya membeli produk atau jasa kita. Nah, ada yang komentar nih. Ini bagus nih komentarnya nih. Pak siapa tadi? Pak Amar ya. Begitulah bisnis ya. Begitulah bisnis, memang harus bakar-bakar uang dulu ya. Bener ya Pak Amar ya tadi ya. Ada yang kelewat. Oke ya. Biasanya ada yang dibuang. Oke. Nah, kira-kira begitulah Bapak Ibu ya. Memang kita dalam bisnis memang harus ada spare uang yang perlu kita korbankan, tapi kita juga harus hitung-hitungan. Ya, ada alternatif lain selain nyebar brosur Bapak Ibu. Ada alternatif lain selain nyebar brosur. Sekarang saya kasih gambarannya. Nah, ini kalau kita pakai iklan Bapak Ibu ya. Ini kalau kita pakai iklan. Bapak Ibu, silahkan dilihat ya sebentar. Oke. Coba dilihat Bapak Ibu sekalian. Dengan uang 1.500.000 ya, dengan uang 1.500.000 ya, saya bisa mencapai ya dengan iklan yang saya buat, uangnya 1.500.000 nih, 1.499.000 ini adalah budget iklan saya.
ya selama dari 25 September sampai Oktober tanggal 10. Berarti kira-kira ada 2 minggu ya, kira-kira ada 2 minggu. Dalam 2 minggu saya keluar 1.499.000. Nah, dari 1.499.000, kalau tadi 500.000 kita nyebarnya dengan uang 500.000, kita bisa nyebar ke 500 rumah. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, dengan internet ini, dengan Facebook, iklan di Facebook, Instagram, atau di TikTok dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menjangkau, saya bisa menjangkau Bapak Ibu sekalian. Coba dilihat ini, reach ini, saya bisa menjangkau 42.898. Saya bisa menjangkau 42.898. Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari 1.500.000 bisa ngider ke 42.898, kira-kira itu jatuhnya harganya murah atau murah banget? Kira-kira jatuhnya murah atau murah banget? Ya, saya tunggu di kolom komentar ya. Kita hitung. Kita hitung Bapak Ibu ya. Ini angka 1499. 776. Dari angka ini, ya, dari angka ini saya bagi 42.898. Ya. Ibaratnya saya ngider nih. Saya ngider. Memang belum tentu orang yang ngider itu, kita ngider itu orang akan megang brosur kita. Memang belum tentu, tapi semakin banyak orang yang kita ngider ke banyak orang, maka potensi jualan kita dikenal oleh lebih banyak orang itu semakin tinggi, dan potensinya juga semakin besar untuk untuk terjadinya penjualan. Nah, 1.499 dibagi 42.898 kita bagi. Nah, artinya Bapak Ibu, satu rumah atau satu orang saya bisa menjangkau dengan harga Rp34 atau Rp35. Ya, ini murah apa murah banget ya? Murah apa murah banget ya? Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dari sini, dari hasil ngider saya ini, ternyata yang berkunjung ke dalam website saya, ya, memang ini ngider nih, iklannya ngider. Tapi yang klik ke website saya tidak sebanyak itu. Berapa banyaknya, Bang Hanif, gitu ya? Berapa banyaknya? Nah, kita coba lihat yang konten view, ya, konten view. Ya, kita lihat yang konten view. Kita coba jumlahkan. 31 ditambah 25 ditambah 21 tambah 57 ditambah 1148 ditambah 741 ditambah 11 ditambah 4 ditambah 1. Totalnya ada 2039 ya. Totalnya adalah orang yang masuk ke dalam website saya ada 2039. Nah, jika 1.500.1499 dibagi 2059 tadi kalau nggak salah ya, betul ya. Hasilnya berapa tuh? Hasilnya per pengunjung orang yang masuk ke dalam website saya itu biayanya cuma Rp728. Rp728. Nah, Bapak Ibu, nah kalau Bapak Ibu punya website, Bapak Ibu akan mudah untuk melakukan seperti ini. Ya, akan mudah untuk melakukan seperti ini. Ya, apakah harus seperti ini? Apakah harus iklan dengan seperti ini? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini ya saya ceritakan adalah yang saya alami. Nah, Bapak Ibu, nah contoh iklannya sudah pernah saya share di WA. Nah, saya coba cek lagi. Contohnya. Nah, ini adalah contohnya ya, Bapak Ibu ya. Iklan yang menggunakan Facebook atau Google ya. Kira-kira contohnya seperti ini ya, iklan-iklan itu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, iklan yang seperti ini hanya bisa dilakukan ya, hanya bisa dilakukan jika Bapak Ibu memiliki website ya, jika Bapak Ibu memiliki website. Nah, jika harus memilih, jika ada dua pilihan ini, sebar brosur yang tadi atau menggunakan internet seperti ini, Bapak Ibu pilih yang mana? Sebar brosur atau menggunakan internet? Sebar brosur atau menggunakan internet? Oke ya Bapak Ibu ya. Internet jadi satu hal yang penting buat kita, jadi satu hal yang prioritas untuk kita. Taruhlah hari ini kita masih nol dengan internet, maka kita harus siapkan diri kita untuk masa yang akan datang. Ya, kita harus sepakat untuk menyiapkan diri kita untuk masa yang akan datang. Oke, contoh iklannya yang tadi. Oke, nah Pak Hanif, Bang Hanif, di antara beberapa alternatif tadi, apakah kita jual WA, lewat WA, kemudian marketplace, website, sosial media, kira-kira yang efektif yang mana? Ya, Bapak Ibu sekalian, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, Bapak Ibu yang menentukan kira-kira sesuaikan dengan bisnis Bapak Ibu sekalian. Ya, ada bisnis makanan yang dia nggak perlu website, dia cukup masuk ke GoFood misalnya atau GrabFood ya. Silahkan ya. Ini tentunya sesuaikan dengan bisnis masing-masing. Hanya saja yang saya jelaskan saat ini adalah mengenai website. Oke. Jadi mana yang paling efektif silahkan sesuaikan dengan bisnis Anda. Nah, kalau saya Bapak Ibu sekalian, saya ini butuh website untuk apa? Untuk menjangkau pelanggan yang lebih banyak dengan iklan. Nah, contohnya adalah screenshot iklan saya yang tadi. Ya, saya butuh pelanggan yang lebih banyak. Ya, saya butuh orang yang lebih banyak untuk bisa dihampiri oleh iklan saya, oleh website saya, kemudian saya tawarkan produk atau jasa saya. Ya. Kenapa? Karena dengan iklan ya kita ibaratnya begini Bapak Ibu. Kita minta tolong ke Facebook, kita minta tolong ke Google, kita minta tolong ke Instagram. Tolong dong. Saya punya produk, saya punya jasa. Ya, tolong tawarkan ke orang-orang yang butuh kira-kira produk saya misalnya. Nah, itu kita bisa target umurnya berapa, kesukaannya apa ya misalnya. Nah, itu bisa kita target. Nah, kita klik dan kita sebarkan. Nah, termasuk Bapak Ibu yang bergabung dalam kurs ini, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang tadinya atau akhir-akhir ini itu senang dengan dunia internet ya atau digital marketing. Ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa Facebook tahu? Ya memang tahu Bapak Ibu, Facebook itu tahu kita itu kesukaannya apa. Kita habis buka belanjaan apa, kita pengen beli apa, Facebook itu bisa tahu karena Facebook itu bisa merekam apa yang ada dalam handphone kita. Nah, jadi saya butuh website untuk menjangkau pelanggan yang lebih banyak dengan iklan. Kenapa? Karena saya yakini bahwa semakin banyak calon pelanggan, maka semakin besar potensi penjualan yang akan terjadi ya. Nah, oke, kita masuk selanjutnya. Ada 3 alasan kenapa kita harus belajar bikin website sendiri. Yang pertama, harga. Kalau Bapak Ibu pergi atau cari jasa pembuatan website di luar sana, Bapak Ibu akan menemukan harga yang fantastis, Bapak Ibu. Mulai dari harga 1 juta yang 1 juta, coba kita cek 1 juta di sini. 1 juta ini belum termasuk domain dan hosting ya, belum termasuk domain dan hosting. Di tempat yang lain ada 1.500.000 sudah termasuk domain dan hosting. Ada yang 1,4 ini juga belum termasuk domain dan hosting. Artinya Bapak Ibu, jasa itu mahal. Jasa itu mahal. Jasa itu bisa di angka 1 juta sendiri itu di luar domain dan hosting. Nah, kalau Bapak Ibu punya uang lebih, ya Bapak Ibu nggak pengen repot, punya uang lebih, pengen order website aja silahkan, ya silahkan. Namun Bapak Ibu sekalian, ya bagi yang orang-orang yang kayak saya nih, ya yang terbatas dari segi finansial misalnya, ya udah mending saya pelajari aja,
Ya, mending saya pelajari dan kemudian saya bebas untuk bikin website selanjutnya. Kalau kita bergantung dengan orang lain, maka ya setiap kita ingin bikin website, ya kita harus minta tolong orang lain dan kita harus bayar dengan harga jutaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bergantung. Kita agar tidak bergantung dengan orang lain. Jika Bapak Ibu tidak paham dengan website, maka Bapak Ibu akan tergantung dengan vendornya. Siapa vendornya terserah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu akan tergantung dengan vendornya sehingga jika dibutuhkan untuk update website atau ada apapun yang berhubungan dengan website itu, Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan atau menyelesaikannya sendiri karena tergantung dengan orang lain dan Bapak Ibu tidak mengerti. Ya. Ya kalaulah di yang pertama itu nggak ada masalah, ya mau bayar Bapak Ibu untuk beli apa namanya jasa pembuatan website. Namun untuk hari-harinya Bapak Ibu tetap perlu untuk maintenance jika ada sesuatu yang perlu ditambahkan misalnya dalam website tersebut, ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, jika Bapak Ibu punya skill atau apa namanya skill website ini, Bapak Ibu akan bisa menyelesaikannya. Nah, yang ketiga adalah tuntutan perkembangan zaman. Ya. Tuntutan, iya benar nih Pak Amar nih. Ya, Pak Amar. Kalau mau merubah tampilan susah, bergantung sama orang. Yes, Pak. Yes, sangat bergantung dengan orang lain. Oke. Nah, yang ketiga adalah tuntutan perkembangan zaman. Kalau dulu Bapak Ibu, orang berkomunikasi itu by phone saja. Ya, kemudian Telegram saja misalnya. Lebih jadul lagi Telegram itu beneran Telegram ya, bukan aplikasi Telegram seperti sekarang ya. Nah, lebih jauh lagi ada sandi-sandi ya, kita pakai sandi dulu ya dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang sudah ada Android, sudah ada iPhone, orang sudah bisa terkoneksi dengan internet dan lain sebagainya. Nah, artinya ada perubahan yang sangat jauh nih, ada perubahan yang sangat jauh. Kalau dulu telepon itu hanya bisa ada di rumah atau di kantor saja, nggak bisa dibawa kemana-mana. Sekarang setiap orang, setiap kantong itu bisa ada handphone, bahkan ada yang punya handphone lebih dari satu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, teknologi terus berkembang, maka kita harus belajar beradaptasi agar kita tetap bisa hidup dan bisa berkembang di era digital seperti saat ini. Ya, lagi-lagi kita nggak tahu masa depan seperti apa. Tugas kita adalah mempersiapkan diri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya untuk coba untuk buka mic-nya sebentar. Oke, mic-nya sudah bisa dibuka. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Saya ingin tutup dulu. Pak Sultan, ada pertanyaan Pak Sultan? Belum lagi Pak. Belum ya. Pak Hanif, oke. Ada kembaran saya ini Pak Hanif senior. Gimana Pak Hanif? Gimana Pak? Ya, terima kasih. Aja Pak, biar nggak bisa gitu. Artinya pertanyaan begitu. Oh, resen. Oke, ini ditutup saja. Mungkin begitu Pak. Ya, oke. Sudah ditampung Pak, biar suaranya tidak ada feedback gitu ya. Biar suaranya tidak ada feedback. Baik. Saya coba yang sudah raise hand ada Pak Nur Roisa. Nur Roisa ada? Nur Roisa ingin bertanya? Sebentar, ini bagaimana caranya untuk Nur Roisa. Sebentar. Oke, Pak Nur Roisa bisa dibuka mic-nya Pak. Ada pertanyaan?
Pak Ismar, ada yang ingin ditanyakan Pak Ismar? Ada yang ingin ditanyakan? Gimana cara bikin web sendiri? Oke, setelah ini kita akan coba bahas. Ada Ya lagi? Pak, halo. Ya, Ya, halo, Pak. dengan Pak siapa Pak? Pak Yono. Monggo Pak Pak Yono. Yono ya. Iya. Ini Pak, saya waktu sebelum kenal website, Ya. jadi itu kan ada linknya. Kita malah ragu-ragu gitu, takutnya disalahgunakan gitu kan. Masuk ke link tersebut. Itu bagaimana Pak ya? Semacam pandangan seperti itu. Karena pernah ngalamin sendiri, takutnya masuk ke data kita digunakan salah orang lain gitu Pak. Oke, yang Bapak khawatirkan apa? Orang nggak mau ke website Bapak atau gimana? Data kita gitu. Saya waktu belum kenal website ya. Jadi Oh, ragu-ragu mau masuk website itu. Oke. Gimana? Nah, biasanya Pak, kalau website-website yang bermasalah atau yang tidak jelas, itu nama domainnya juga nggak jelas Pak Yono. Nama gitu domainnya ya. nggak jelas. Contohnya ini berupa kombinasi huruf acak, ya, kombinasi huruf acak, yang kemudian itu dijadikan link gitu kan. Nah, Ya, betul. huruf acak itu biasanya bukan domain resmi biasanya, itu hanya link singkatan dan lain sebagainya. Nah, itu yang seringkali disalahgunakan oleh orang-orang untuk mengambil data dan lain sebagainya. Namun yang kita maksud sekarang adalah website profesional, ya, website profesional yang mana Pak Yono punya domainnya juga, domainnya jelas. Misalnya yono.com, yono.my.id misalnya. Itu kan jelas tuh. Itu jelas, ya. Kalau kombinasi angka dan huruf yang acak, nah itu biasanya nggak jelas ya Bapak Ibu ya. Biasanya itu tidak jelas. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Yono ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Baru masuk tadi ada meeting Zoom. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Pak Jamir, silakan Pak. Pak simak saja Pak. Pak Dimas. Simak saja. Nah. Penyimak saja. Oh nyimak. Oke siap. Yang lain ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Pak Lardi. Ya. Siap. Gimana Pak? Nyimak juga. Untuk website itu harus pakai nama contoh yang baik gitu. Biar orang bisa dipahami dan sebagainya ini. Terima kasih. Bisa diulangi Pak Lardi? Untuk website dan domain itu apakah harus pakai nama sendiri atau dengan nama yang lain agar bisa dipahami oleh yang mengunjungi? Ya. Oke ya. Website itu bisa menggunakan nama sendiri. Ya kayak saya nih, ya hanifvansurya.site itu nama saya sendiri. Ya, yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa gunakan nama perusahaan Bapak Ibu atau nama usahanya masing-masing. Contoh jayamakmur.co.id misalnya, jayamakmur.my.id dan sebagainya. Ini bebas. Ya, ini nama brand. Pak Sultan Andi misalnya, Pak Sultan Andi kayaknya jualan apa? Baju itu ya, Pak. Ya, misalnya nih jualan baju. Ya, misalnya baju Pak Andi. Iya, baju. Ada toko di mana Pak Andi? Di Ujung Tanjung. Di Ujung Tanjung namanya apa Pak? Rabayani, Pak. Rabayani. Iya. Nah, misalnya di rabayani.com misalnya itu ini bisa digunakan dalam nama domain ya, nama domain Bapak Ibu ya. Bisa juga berhubungan dengan produk yang dijual, misalnya ya. Durian Medan. Durianmedan.com ya. Kalau kita jualan durian Medan, kita bisa kasih namanya durianmedan.com misalnya. Itu bisa kita gunakan ya. Bisa juga ayam geprek Jakarta. Bisa, bebas. Ya, itu juga bisa kita gunakan ya. Bisa juga merek tertentu, merek produk kita. Ya, merek produk kita, kemudian nama barang tadi sudah nih. Ini kayaknya dari apa? Dari
produk misalnya rendang udah Andi misalnya kan, randang udah Andi misalnya kan. Nah ini juga bisa digunakan ya, bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, penggunaan nama itu bisa nama pribadi, bisa nama usaha, bisa nama produk yang kita jual, bebas ya, ya bebas. Asalkan namanya nggak alay-alay ya, nggak alay-alay. Misalnya kok misalnya kan, nah itu kan alay itu namanya kan alay-alay ya, ala-ala kekinian yang akhirnya bukannya mengesankan profesional ya, justru mengesankan tidak profesional ya, karena alamat domainnya tidak seperti main-main ya, seperti main-main. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Larti ya. Saya punya salon, apa cocok ya? Ya, produk saya jasa. Saya punya salon apakah cocok ya atau tidak? Pak Maskur nanti bisa cek ya, bisa cek nanti di internet apakah ada salon yang memiliki website. Kita coba cek ya. Salon yang memiliki website ya, misalnya ya. Saya coba cari dulu. Ya, ini ketemu nih. Ketemu. Nah, ini ada nih yang nyari salon ya, yang nyari salon di internet. Coba cari, ketikan salon di Jakarta misalnya kan. Kita akan melihat nih, kita akan lihat ini salon terbaik di Jakarta. Far Salon, kemudian ada Divi Beauty Center. Nah, ini ada websitenya Bapak Ibu. Yang kayak begini nih ada website ini. Ini nama salon nih. Ini nama salon ya. Kita paling gampang kita cek aja. Kita cek aja. Nih, ini salon nih, Pak. Ini salon nih. Salon ada websitenya. Ini ada contoh salon tapi ada websitenya. Ya. Ya, kenapa? Karena salon ini ada nih ya, home treatment nih, home treatment. Salon tapi bisa dihubungi. Salon bisa dihubungi. Nah, ini ada press list-nya. Ada berapa orang yang telah bergabung dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari website yang website salon ya, website salon. Nah, kira-kira gitu ya, Pak ya. Kira-kira begitu. Apakah bikin website dari HP atau dari PC ya? Saya tidak menyarankan dari handphone ya Bapak Ibu ya. Saya menyarankan dari website yang akan yang maksud saya adalah website yang menggunakan WordPress ya. Menggunakan WordPress itu perlu laptop atau komputer. Jadi Bapak Ibu diperlukan laptop atau komputer untuk membuat websitenya ya. Itu ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Ya, siap. Silakan Pak. Dengan Pak siapa Pak? Iya, saya Pak. Saya Adi Pak. Pak Adi, monggo Pak Adi. Iya. Untuk membuat website tersebut itu kan biasanya suka ada pendahuluan ya Pak ya. Pendahuluan? Pendahuluan terus dengan apa ya, tempatnya, terus profesional kerjanya, terus produk knowledge-nya itu seperti itu Pak. Itu yang buat siapa ya Pak? Yang buat Bapak Ibu sendiri. Oh, nah itu yang agak sulit ya Pak ya. Banyak kata yang profesional ya Pak ya. Kayak gitu ya. Itu agak banyak. Jadi istilahnya mengarang gitu loh ya Pak ya. Ya. Mendeskripsikan ya, menjelaskan apa yang Bapak Ibu jual gitu ya, Pak Adi ya.
Oke, siap Pak. Sip. Nah, Pak. apa namanya? Kenapa kita perlu menjelaskan atau mendeskripsikan, mengarang kalau kata Pak Adi sampaikan tadi? Ya karena kita perlu orang yang berkunjung ke dalam website kita itu ngerti dengan apa yang kita tawarkan. Benar ya, Bapak Ibu ya? Benar ya Pak Adi? Ya, jadi orang masuk ke dalam website kita, orang paham dengan apa yang kita jelaskan, yang produk atau jasa kita. Orang paham. Nah, ketika orang nggak paham, ya, ketika tidak ada penjelasan, maka mana mungkin orang akan paham dengan produk atau jasa kita. Oleh karena itu, perlu penjelasan apa saja yang mesti ada dalam website kita, apa saja yang mesti ada dalam halaman website kita tadi, gitu. Sehingga Bapak Ibu, website yang nanti yang saya ajarkan Bapak Ibu sekalian, nah nanti itu ada hal-hal yang perlu ada dalam sebuah website dan untuk menjadikan website itu menjual, ya ini perlu ada. Pak Adi sudah join dari kapan Pak Adi kalau boleh tahu Pak Adi? Baru-baru ini Pak. Iya baru-baru ini tuh berapa hari atau minggu lalu? Minggu lalu lah Pak. Minggu lalu ya kira-kira ya. Nyimak gitu. Ya oke ya. Nah kalau Pak Adi sudah sampai ke halaman-halaman atau video-video yang di tengah atau di akhir, itu Pak Adi akan menemukan apa saja yang perlu ada dalam sebuah website. Nanti Pak Adi bisa pelajari ya. Nah, Bapak Ibu itu perlu. Nah, termasuk nanti di website yang saya ajarkan, Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana caranya orang sekali klik tombol itu langsung masuk ke WA kita. Sekali klik tombol itu langsung masuk ke WA kita. Jadi orang mudah nih, nggak harus nyalin dulu, ya. Nggak harus nyalin dulu nomor handphone, disimpan dulu, baru bisa WA. Tapi diajarkan gimana caranya orang klik tombol itu langsung bisa masuk ke dalam WA kita. Apakah harus pakai laptop? Yes. Ya, saya sarankan menggunakan laptop atau komputer. Web yang mati apakah bisa dibuka lagi? SP Jatim ya, sekarang spj.info, sekarang saya ganti SP Jatim. Yang sudah mati, website yang sudah mati bisa dipakai lagi jika website itu tidak diambil oleh orang lain. Ya, jadi kalau website kita nggak perpanjang, Bapak Ibu, website itu akan jadi rebutan oleh orang lain. Apalagi kalau websitenya, nama domainnya itu cantik. Nama domainnya mudah diingat. Nah, satu lagi tipsnya Bapak Ibu ya, bikin domain itu juga yang mudah dibaca dan mudah diingat. Ya, yang mudah dibaca dan mudah diingat. Gitu ya. Cukup, kita lanjut? Oke ya, kita lanjutkan sedikit. Oke. Ini yang bisa diharapkan. Oke, siap ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau belajar bikin website sendiri? Ketikkan di kolom komentar. Ketik di kolom komentar siapa yang mau belajar bikin website sendiri. Oke ya. Nah, saya ingin tambahkan lagi Bapak Ibu ya. Sedikit saya ingin tambahkan ya. Kalau Bapak Ibu bisa menguasai skill ini ya, atau membuat website sendiri, Bapak Ibu, satu, Bapak Ibu akan mudah untuk bikin website sendiri. Yang kedua, jika Bapak Ibu mahir ya, bisa mahir, Bapak Ibu bisa menawarkan membuka atau membuat website untuk orang lain. Ya, kita lihat tadi berapa harganya. Harganya minimal 1 juta tuh. Harganya tuh ada yang 1 juta atau 500.000 bebas. Bapak Ibu bisa tawarkan dengan harga minimal 500.000 tanpa domain dan hosting. Pakai domain dan hosting berapa? Ini tinggal ditambahkan saja ya. Tinggal ditambahkan saja. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin belajar bikin website sendiri ya, selamat datang saya ucapkan sekali lagi di kelas website bisnis sederhana. Bapak Ibu sudah saya berikan materinya, Bapak Ibu.
Di sini siapapun bisa bikin website bisnis sederhana sendiri, dan itu jaminan saya Bapak Ibu untuk Anda yang serius belajar dan mempraktekkan. Nah, materi sudah disusun secara sistematis dari awal, dari nol, yang disampaikan secara sederhana, sehingga mudah untuk difahami dan dipraktekkan. Silahkan dipelajari Bapak Ibu dan dipraktekkan secara bertahap. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian, sudah belajar, siapa yang sudah belajar dan praktek? Siapa yang sudah belajar dan praktek? Pertanyaan saya, ya, siapa yang sudah belajar dan praktek? Materi sudah saya berikan, ya, link materi sudah saya berikan, video sudah saya berikan. Siapa sekarang yang sudah belajar dan praktek? Atau kebalikan deh, saya nanya pengakuan dosa. Siapa yang sampai sekarang belum belajar dan praktek? Ayo. Ayo, pengakuan dosa nih. Pengakuan dosa nih ya. Materi sudah saya berikan nih. Kurang apa coba ya? Kurang apa coba? Materi sudah saya berikan. Di luar sana Bapak Ibu nanti akan saya liatin ya. Saya liatin kursusnya berapa di luar sana ya. Oke, belum sempat buka, Masya Allah Bapak Ibu. Ini kayak gini-gini sedih nih saya Bapak Ibu. Ya, materi udah saya berikan tapi belum diapa-apain ya. Belum diapa-apain, belum dipraktekin dan lain sebagainya ya. Masya Allah ya, sedih ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Siapa yang bingung dan mau diajarin dan didampingin untuk belajar? Ayo. Siapa yang bingung dan mau diajarin dan didampingin untuk belajar? Ayo. Kalau kemarin mungkin belajarnya sendiri. Nah, sekarang siapa yang pengen didampingin, diajarin dan didampingin untuk belajar? Ayo. Ada nggak? Ada nggak nih? Masih bingung? Iya, masih bingung ya. Masih bingung. Belum tahu materinya. Belum tahu materinya Pak Yono. Masya Allah. Baru buka dan masih memahami. Siap ya, siap ya. Nah, memang begitu Bapak Ibu sekalian ya, memang begitu ya. Biasanya untuk memudahkan belajar, ya kita perlu teman. Untuk memudahkan kita belajar, kita perlu teman dan kita perlu mentor ya. Kita perlu mentor, kita perlu orang yang dampingin kita kalau ada kesulitan dan lain sebagainya. Ya, kita perlu itu. Ya, kenapa? Untuk mempercepat Bapak Ibu ya, untuk mempercepat pembelajaran kita. Kalau kita nggak ngerti, tinggal kita tanya. Kalau kita nggak paham, kita tanya. Kalau ada kesulitan, kita bisa minta tolong ke mentor kita atau teman kita untuk belajar ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya buka nih kesempatan untuk mentoring 14 hari ya. Mentoring 14 hari. Ini 14 hari itu mentoring plus pendampingan Bapak Ibu ya. Ini mentoring plus pendampingan. Jadi 14 hari itu tidak setiap hari full online seperti ini. Kita hanya online beberapa kali, ya 3 kali. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diberikan waktu kesempatan untuk bisa nanya-nanya saya, ya diskusi dengan saya, minta tolong dengan saya selama 14 hari. Nah, siapa yang mau? Pak Hanif Saifuddin, kalau kesulitan bisa hubungin Pak Hanif nggak? Bisa, Pak. Bisa, nanti saya berikan, kalau yang gabung di sini saya berikan link untuk diskusi atau konsultasi ya. Siapa yang mau ikutan nih? Kalau nggak mau, kalau nggak banyak nih ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya. Pak Soleh, Pak Suparman, Pak Riyadi. Ingin banget. Yang lain mana nih? Yang lain?
Mau ikut. Oke ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau banyak yang ikut nih kita jadiin nih ya. Ya kalau enggak ya nggak usah. Kalau enggak ya nggak usah. Oke ya. Baik. Nah, nanti Bapak Ibu, program ini merupakan pelatihan keterampilan teknis membuat website. Jadi website yang sudah kita sepakati tadi bahwa website itu menjadi penting untuk kita. Karena apa? Karena kita perlu mempersiapkan diri untuk masa depan. Jadi yang ikut ini saya harapkan hanya yang mau saja. Dan yang mau praktek. Dan merasa program ini penting. Nah kalau nggak penting ya nggak usah. Nanti Bapak Ibu akan rugi sendiri. Ya, ikut capek-capek tapi ngerasa nggak penting, ya udah nggak usah ya, mending nggak usah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, program ini diperuntukkan bagi pemula yang belum tahu dan belum memiliki website, belajar step by step selama 14 hari, yang terdiri dari 3 kali pertemuan tatap muka online seperti ini, serta ada penugasan dan pendampingan. Ya, ada penugasan dan pendampingan. Nah, pertanyaan saya, kalau ikutan siap nggak dikasih tugas dan siap nggak dikasih tugas? Siap. Ibu. Siap nggak dikasih tugas nih? Ayo. Siap, oke. Karena Siap, kalau nggak siap dikasih tugas ya nggak ada gunanya nanti ya. Nah, jenis website yang kita pelajari adalah landing page. Ya, kita akan bikin website sederhana yang bisa dipelajari bahkan oleh pemula sekalipun ya. Yang bisa dipelajari bahkan oleh pemula sekalipun. Jadi intinya Bapak Ibu punya laptop, punya komputer, bisa mengoperasikan, insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa bikin landing page sendiri, website sendiri. Ya, oke ya. Nah, kita lanjutkan. Jika saat ini Anda belum merasa butuh website, maka pahamilah Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tahu untuk masa depan. Kita nggak ada yang tahu masa depan. Saya dan Bapak Ibu perlu menyiapkan diri untuk memperkuat bisnis di masa depan. Ya, jika saat ini kita ngerasa nggak butuh, kayaknya saya nggak butuh-butuh deh Pak Hanif. Saya nggak butuh banget deh website ini. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang nggak butuh, tapi pahami Bapak Ibu sekalian, masa depan kita nggak ada yang tahu. Ya, saya dan Bapak Ibu perlu menyiapkan diri untuk masa depan. Nah, jika hari ini Bapak Ibu ngerasa nggak punya bisnis, Pak Hanif, saya nggak punya bisnis nih. Ya, website apa yang saya buat? Nah, kita juga harus pahami Bapak Ibu sekalian, belajar bikin website nggak harus punya bisnis. Bapak Ibu, jika punya bisnis dulu baru bikin website itu namanya telat. Itu namanya telat buat belajar ya. Itu namanya telat buat belajar. Karena diharapkan kalau nanti sudah punya bisnis, Bapak Ibu udah bisa langsung nih bikin websitenya, nggak harus belajar dulu. Karena kalau belajar dulu, website jalan, bisnis baru jalan, kita juga belajar bikin website, wah ketinggalan Pak bisnisnya Pak. Operasional bisnisnya jadi keteteran jadinya. Ya, tapi kalau kita sudah belajar sekarang, Bapak Ibu sudah belajar sekarang, kemudian nanti sudah punya website, tinggal nanti dibikin aja websitenya. Mohon maaf. Ya, tinggal dibikin aja websitenya. Nah, terus jika Bapak Ibu hari ini ngerasa gaptek nih, ya beberapa ada nih yang komen, ya Pak saya masih gaptek Pak. Oh iya memang nggak apa-apa. Kalau kita nggak tahu itu ya gaptek kita. Tapi orang yang sekarang ahli itu dulunya juga gaptek Bapak Ibu. Nah, tapi mereka mau belajar. Nah, kalau nggak belajar, selamanya kita jadi gaptek. Pertanyaannya, mau nggak kita selamanya jadi gaptek? Atau mau nggak kita jalan pelan-pelan, walaupun pelan, tapi kita nanti udah nggak jadi gaptek lagi. Ya, walaupun jalannya pelan, Bapak Ibu. Nah, waktu belajar 14 hari dan pendampingan 14 hari, silahkan teror kami dengan pertanyaan dan store tugas selama 14 hari itu akan dibantu insya Allah. Lebih dari 14 hari saya mohon maaf ya. Lebih dari 14 hari saya mohon maaf. Oke, nah
Nggak perlu beli domain dan hosting jika tidak ada budget ya. Tidak perlu beli domain dan hosting jika tidak ada budget. Pak Hanif izin tanya, Blogspot termasuk hosting kah? Ya, Blogspot itu website ya Pak Amar ya. Tapi berupa blog. Ada hostingnya ada, ya ada hostingnya ada. Hostingnya itu di Blogspot itu sendiri ya. Hostingnya itu di Blogspot itu sendiri. Jadi hostingnya bukan hosting mandiri ya. Hostingnya bukan hosting mandiri. Yang kita maksud adalah hosting mandiri. Dan kalau di Blogspot itu nama website kita rata-rata misalnya amar.blogspot.com misalnya kan, atau .blogger.com. Kira-kira begitu ya. Nah, jika Bapak Ibu belum ada budget ya untuk membeli domain dan hosting, akan saya pinjamkan selama 14 hari. Jadi manfaatkan untuk praktek semaksimal mungkin ya. Nah, insya Allah kita akan mulai minggu depan. Kita akan mulai minggu depan tanggal 14 sampai 28 Februari. Nah, silakan tanggal 15 ya, 14 atau 15 ya. Nanti silakan nanti kita bisa cek lagi. Silakan teror saya dengan pertanyaan dan store tugas. Nah, selanjutnya ya, tinggal kita siapkan koneksi internet dan laptop untuk bisa mulai belajar ya. Untuk bisa mulai belajar. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, siap Bapak Ibu untuk belajar? Siap ya? Untuk belajar siap ya? Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, belajar itu investasi. Belajar itu investasi bukan untuk saat ini, tapi investasi untuk masa depan ya. Kalau kita beli barang itu akan habis semakin hari semakin lama itu akan semakin rendah nilainya. Tapi kalau kita punya ilmu, kalau kita punya skill, maka itulah yang akan membantu kita di masa yang akan datang ya. Oke. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian berapa investasi yang cocok untuk layanan kayak gini nih? Ya, 14 hari didampingin ya. Didampingin 14 hari, dipinjemin domain dan hostingnya. Siap diganggu, ada kurikulumnya, ada prakteknya. 14 hari, kira-kira berapa yang cocok nih ya? Ya. Saya berikan gambaran Bapak Ibu sekalian ya. Saya tawarkan dengan harga 299.000 Bapak Ibu, dan ini murah banget ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu dengan harga segini, Bapak Ibu nggak usah pusing ya. Bapak Ibu akan mengurangi pusing, bingung. Kenapa? Karena akan didampingi 14 hari, mempercepat menguasai, garansi bisa. Saya garansi untuk bisa Bapak Ibu ya. Untuk bisa mengerjakan atau mendesain website. Kemudian dipinjamkan domain dan hosting jika belum ada budget untuk domain dan hosting. Bebas konsultasi selama 14 hari. Setelah itu mohon maaf. Kemudian mendapatkan e-sertifikat bagi yang menyelesaikan prakteknya. Dan bagi yang butuh. Nah, Bapak Ibu ya. Sebagai gambaran lagi, kita akan cek. Ini di luar sana, Bapak Ibu. Di luar sana, untuk mendapatkan atau kursus website di luar sana, Bapak Ibu, ada yang menghargakan segini, Bapak Ibu ya. 2 bulan itu harganya 7,5 juta ya. 7,5 juta 2 bulan. 4 bulan itu 13 juta, 8 bulan itu 28 juta Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar kurang dari 14 hari. Bahkan kita akan dampingi selama 14 hari. Dan saya garansi Bapak Ibu, nanti di pertemuan ketiga, Bapak Ibu sudah bisa bikin website sendiri. Tinggal sisanya digunakan untuk latihan, untuk membuat tugas-tugas dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira harga 7,5 juta atau harga 299 nih. Ya, silahkan Bapak Ibu, keputusan ada di tangan Bapak Ibu sekalian ya. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya untuk mendaftar? Bapak Ibu silahkan ambil handphonenya. Silahkan chat nomor admin saya ya. Silahkan chat nomor admin saya. Waktunya dibatasi Pak Hanif, diberikan kebebasan waktu dong untuk mengikutinya. Nah,